Pada satu titik dalam sejarah modern, ada kata yang jarang sekali digunakan untuk sebuah negara, bangkrut. Bukan gagal bayar perusahaan, bukan krisis sektor tertentu, tetapi sebuah negara yang secara terbuka mengakui kasnya kosong, devisanya habis, dan ia tak lagi mampu memenuhi kewajiban dasarnya. Sri Lanka mencapai titik itu pada tahun 2022. Di jalan-jalan ibu kota, antrian bahan bakar mengular panjang, listrik padam berjam-jam, harga pangan melonjak tanpa kendali, obat-obatan langka. Rakyat turun ke jalan bukan untuk menuntut kebijakan baru, tetapi untuk menuntut kelangsungan hidup. Ini bukan krisis abstrak di laporan IMF. Ini krisis yang terasa di dapur rumah, di pom bensin, dan di ruang gawat darurat. Namun, krisis Sri Lanka tidak jatuh dari langit. Ia tidak terjadi karena satu kesalahan. Ia dibangun perlahan, tahun demi tahun, oleh keputusan yang terlihat masuk akal pada masanya, tetapi berbahaya dalam jangka panjang. Dan hari ini, setelah badai paling keras berlalu, muncul pertanyaan yang lebih sunyi, namun jauh lebih penting. Apakah Sri Lanka benar-benar pulih, atau hanya berhasil menunda kehancuran berikutnya? Ilusi pertumbuhan sebelum kehancuran. Sebelum krisis, Sri Lanka sering dipuji sebagai negara berkembang yang relatif sukses. Pariwisata tumbuh pesat, infrastruktur terlihat modern, bandara baru dibangun, pelabuhan diperluas, jalan tol menghubungkan kota-kota utama. Dari luar, Sri Lanka tampak seperti negara yang on track. Namun pertumbuhan ini menyimpan satu masalah besar. Ia dibiayai utang, bukan produktivitas. Negara membangun bukan dari surplus, tetapi dari pinjaman. Defisit fiskal ditutup dengan utang baru. Pembayaran utang lama ditutup dengan utang yang lebih mahal. Selama arus uang masuk masih ada, sistem terlihat berjalan. Masalah muncul ketika aliran itu tersendat. Inilah bahaya terbesar dari ekonomi berbasis utang. Ia terlihat stabil tepat sebelum runtuh. Utang sebagai kebiasaan, bukan alarm. Sri Lanka tidak bangkrut karena satu proyek gagal. Ia bangkrut karena utang menjadi kebiasaan, bukan sinyal bahaya. Pemerintah berganti, tetapi pola sama berulang. Pinjam untuk membangun, pinjam untuk menutup defisit, pinjam untuk menjaga stabilitas jangka pendek. Utang luar negeri meningkat, sementara pendekatan negara tidak naik sebanding. Cadangan devisa terkikis perlahan, hampir tak terasa. Masalah besar dengan utang adalah ia jarang terasa menyakitkan di awal. Rasa sakit datang belakangan, dan saat itu pilihan sudah sempit. Kesalahan kebijakan di saat paling salah. Ketika tekanan fiskal mulai terasa, Sri Lanka mengambil keputusan yang justru mempercepat kehancuran. Pemotongan pajak besar-besaran dilakukan, pendapatan negara anjlok drastis. Di saat yang sama, kebijakan pertanian diubah secara mendadak, produksi pangan domestik terganggu, ketergantungan impor meningkat. Dua keputusan ini terjadi di waktu yang sama. Hasilnya fatal. Devisa keluar lebih cepat, pendapatan masuk lebih lambat, dan negara kehilangan keseimbangan. Krisis yang tadinya bisa dikelola berubah menjadi krisis sistemik. Badai global datang tanpa ampun. Kesalahan domestik membuka pintu krisis. Faktor global mendorongnya masuk tanpa rem. Pandemi menghantam pariwisata, sumber devisa utama Sri Lanka. Pendapatan turun drastis, harga energi global melonjak, biaya impor membengkak, suku bunga global naik. Utang menjadi lebih mahal, refinancing makin sulit. Sri Lanka menghadapi badai sempurna. Krisis internal, tambah guncangan eksternal, dan negara ini tidak punya bantalan. Saat negara kehabisan devisa, ada satu momen simbolik dalam krisis Sri Lanka, saat negara tidak lagi punya cukup dolar untuk membeli bahan bakar. Tanpa bahan bakar, listrik padam, transportasi lumpuh, rumah sakit terganggu, ekonomi modern berhenti bekerja. Inilah titik ketika krisis tidak lagi bisa disembunyikan oleh statistik, ia menjadi krisis kehidupan sehari-hari. Rakyat, pihak yang selalu terakhir dilindungi. Dalam setiap krisis ekonomi negara, ada satu pola yang berulang. Keputusan dibuat di atas, konsekuensi jatuh ke bawah. Inflasi menghantam yang berpendapatan tetap, upah tertinggal jauh di belakang harga, tabungan kelas menengah menguap. Bagi yang miskin, krisis bukan soal turun kualitas hidup, tetapi soal bertahan hidup. Dan inilah bagian yang sering hilang dalam diskusi kebijakan. Angka makro bisa dipulihkan, tetapi trauma sosial tidak. Struktur ekonomi yang terlalu sempit. Salah satu kelemahan mendasar Sri Lanka adalah ketergantungan pada sedikit sumber pendapatan utama. Ekonominya bertumpu pada pariwisata,
remitansi tenaga kerja luar negeri, ekspor bernilai tambah rendah. Ketika satu sektor terguncang, sektor lain tidak cukup kuat menahan beban. Pandemi membuktikan ini secara brutal. Pariwisata runtuh, devisa mengering, negara kehilangan salah satu penyangga terbesarnya dalam waktu singkat. Struktur ekonomi seperti ini mungkin bekerja di masa tenang, namun dalam dunia yang penuh jungkangan, ia rapuh. Remitansi, penyangga darurat, bukan fondasi. Uang kiriman pekerja migran menjadi penyelamat penting selama krisis. Namun remitansi memiliki batas yang jelas. Ia bergantung pada kondisi ekonomi negara tujuan, stabilitas pasar tenaga kerja global, kebijakan imigrasi. Sri Lanka tidak mengendalikan faktor-faktor ini. Ketika negara tujuan tenaga kerja masuk resesi, remitansi bisa turun drastis. Artinya salah satu penyangga pemulihan Sri Lanka berada di luar kendali negaranya. Industri dan produktivitas yang tertinggal. Berbeda dengan beberapa negara Asia lain, Sri Lanka tidak berhasil membangun basis industri manufaktur yang kuat. Produktivitas stagnan, ekspor bernilai tambah tinggi terbatas, inovasi industri berjalan lambat. Tanpa basis industri yang kuat, pertumbuhan ekonomi menjadi sulit berkelanjutan. Pariwisata dan remitansi menghasilkan devisa, tetapi tidak menciptakan rantai nilai panjang di dalam negeri. Pertanian, dari swasembada ke kerentanan. Pertanian seharusnya menjadi penyangga stabilitas, namun perubahan kebijakan yang mendadak justru merusak produksi pangan domestik. Hasilnya, impor pangan meningkat, tekanan terhadap devisa bertambah, harga pangan melonjak. Ini menunjukkan satu pelajaran penting, kebijakan ekonomi tidak bisa dibuat tanpa mempertimbangkan dampak sistemik. Ketimpangan sosial, bom waktu sunyi. Krisis ekonomi selalu memperlebar ketimpangan. Kelas berpendapatan tinggi memiliki bantalan lebih besar. Kelompok miskin menanggung beban terberat. Di Sri Lanka, krisis membuat kelas menengah tergerus, kelompok rentan semakin rapuh. Jika ketimpangan ini tidak diatasi, stabilitas sosial jangka panjang terancam. Pemulihan ekonomi yang tidak inklusif adalah undangan bagi krisis politik. Kelelahan publik dan hilangnya kepercayaan. Krisis bukan hanya soal uang, ia adalah soal kepercayaan. Rakyat Sri Lanka menyaksikan kebijakan berubah-ubah. Elit politik saling menyalahkan. Janji pemulihan yang terasa jauh. Kepercayaan publik terkikis, dan tanpa kepercayaan, bahkan kebijakan ekonomi yang benar bisa gagal di lapangan. Risiko krisis ulangan, sebuah pola klasik. Banyak negara bangkrut jatuh ke perangkap yang sama, keluar dari krisis, lalu kembali ke kebiasaan lama. Jika Sri Lanka berkembali mengandalkan utang, menunda reformasi struktural, mengabaikan produktivitas, maka krisis berikutnya hanya soal waktu. Ini bukan ramalan pesimis, ini pola historis. Pelajaran besar bagi Asia dan ASEAN. Sri Lanka adalah peringatan bagi Asia. Bagi negara berkembang, pesannya jelas. Utang murah bukan uang gratis. Pertumbuhan cepat tanpa fondasi berbahaya. Krisis global selalu datang tiba-tiba. Tidak ada negara yang terlalu kecil untuk runtuh, dan tidak ada negara yang terlalu besar untuk kebal. Krisis ekonomi negara selalu mengajarkan satu hal pahit. Yang runtuh bukan hanya angka, tetapi kepercayaan, rasa aman, dan martabat hidup. Pemulihan sejati bukan tentang kembali ke masa lalu, karena masa lalu seringkali adalah sumber krisis itu sendiri. Pulih berarti berubah, dan berubah selalu menuntut keberanian, bukan hanya dari rakyat, tetapi terutama dari mereka yang punya kuasa.